Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Gatvan Didin Iskandar dari salah satu kelompok belajar filsafat yang akan menjelaskan tentang teori hermeneutika dan teori semiotika. Oke, perkenalan lebih dalamnya, nama saya Gatvan Didin Iskandar dari kelas KM4609 dengan NIM 15022230070. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori hermeneutika. Pengertian hermeneutika sendiri, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuo. Hermeneuo yang artinya saya menafsirkan, karena pada awalnya teori ini digunakan untuk menafsirkan kitab-kitab suci dan menafsirkan bahasa Arab. Ada banyak pemaknaan terhadap istilah hermeneutika. Ada sains penafsiran, ada metode penafsiran, ada teknik penafsiran atau seni menafsirkan. Sejarah hermeneutika sendiri dalam perkembangannya sebagai mode atau metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Hermeneutika menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil dari 3 ahli terkemuka, yaitu dari Plato, dari Aristoteles, dari Paul Ricoeur. Dari Plato menyebutnya dengan tekne hermenias, yaitu seni membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Kalau dari Aristoteles, ia menyebutnya dengan hermeneutics, yang berarti logika penafsiran. Kalau dari Paul Ricoeur, menempatkan hermeneutika sebagai teori untuk mengoperasionalkan pemahaman dalam hubungannya. Tipe-tipe hermeneutika. Tipe hermeneutika yang akan saya berikan adalah 8 totalnya. Yang pertama ada hermeneutika Gadamerian, ada hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur, ada hermeneutika Gada, ada hermeneutika Betti, ada hermeneutika Heidegger, ada hermeneutika teologis Rudolf Bultmann, ada teori hermeneutika Carl Otto Apel, ada hermeneutika Jürgen Habermas. Setiap teori pasti memiliki tujuan untuk digunakannya. Hermeneutika sendiri memiliki tujuan. Tujuan hermeneutika secara umum ialah menciptakan pemahaman terhadap karya dan tindakan manusia dengan menginterpretasikan sifat-sifat dan arti pentingnya. Oke, cukup tentang hermeneutika. Kita akan masuk ke semiotika. Semiotika sendiri, istilah semiotika berasal dari kata semion, itu berasal dari bahasa Yunani juga, yang berarti tanda. Semiotika atau semiologi menurut Barthes pada prinsipnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai segala sesuatu. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi dalam hal mana objek-objek tersebut itu hendak berkomunikasi, melainkan juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Bahasa sebagai semiotika. Bahasa sebagai semiotika dalam perkembangannya sebagai metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu. Sama seperti tadi hermeneutika, semiotika pun banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu. Mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol merupakan tujuan atau penggunaan utama bahasa sebagai semiotika. Salah satu disiplin ilmu yang menggunakan hermeneutika atau semiotika pada bagian interpretasi. Penelitian ini berfokus pada hermeneutika sebagai metode penafsiran teks dalam filsafat sejarah dan varian yang sering digunakan dalam hermeneutika pada kajian filsafat sejarah. Kenapa hermeneutika dan semiotika ini? Kenapa hermeneutika ada dalam penjelasan semiotika? Karena kedua hal ini sama-sama menafsirkan atau menginterpretasikan, gitu. Jadi tidak asing bila kalian tiba-tiba mendengar hermeneutika ada dalam materi semiotika. Karena kemiripan dari keduanya itu ya mirip-mirip 11-12. Sama-sama menafsirkan, sama-sama memandang secara interpretasi seperti itu. Adapun jenis-jenis semiotika, menurut Charles Peirce membagi tanda menjadi 10 jenis berdasarkan segitiga model semiotika, yakni word sign, iconic scene sign,
rhematic indexical sign, Dickensian sign, Iconic license sign, ada rhematic indexial license sign, ada Dyson indexial license sign, ada rhematic symbol, ada Dyson symbol, ada argument. Peirce mengungkapkan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda yang berfungsi. Tanda dan produksi makna itu menurut Peirce, ada juga menurut Zos. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Dan menurut Roland Barthes, dalam teorinya Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan. Dua tingkatan per tanda, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Kita jelaskan lebih detail untuk beberapa ahli ini. Menurut Peirce adalah penjelasan umum saat kita mendengar kata semiotik, yaitu dengan tanda-tanda, simbol, semua hal-hal yang berhubungan dengan simbol atau tanda, seperti dalam peta, seperti tanda baca pun, tanda baca petik, tanda baca. Contohnya seperti bila ada sebuah kata yang diberi tanda petik di ujung-ujungnya satu kata, biasanya kata tersebut bias atau ambiguous artinya, atau berarti lebih dari satu arti. Itu salah satu penggunaan tanda, dan bagaimana cara kita menafsirkan tanda itu adalah salah satu cara yang dikemukakan oleh Peirce, yang mana dia berpandangan bahwa mempelajari tentang semua tanda, berfungsi tanda, produksi makna yang dihasilkan dari tanda-tanda yang digunakan, itu tuh adalah penjelasan dari Peirce sendiri. Lalu ada menurut Roland Barthes. Kalau Roland Barthes, dia lebih ke bagaimana kalimat tersebut dibentuk, bagaimana sebuah kata tersebut dibentuk, apakah di kata atau kalimat tersebut mengandung arti denotasi atau konotasi. Denotasi sendiri maksudnya mengandung arti secara langsung, tidak ada pemisalan. Kalau konotasi itu menggunakan konotasi, jadi tidak langsung, jadi ada arti-arti lain sebelum menuju arti intinya, seperti itu. Kesimpulannya adalah untuk presentasi kali ini, yang perlu diingat, hermeneutika dan semiotika ini sangat-sangat similar, sangat-sangat mirip sekali. Yang menjadi pembedanya adalah bila hermeneutika menjelaskan atau menafsirkan tentang bagaimana makna atau filosofis dalam segi sosial atau budaya dari kalimat atau teks tersebut. Kalau semiotik, bagaimana cara kita memandang penafsiran simbol-simbol yang ada dalam sebuah teks tersebut. Oke, itulah beberapa hal atau informasi yang dapat saya sampaikan mengenai teori hermeneutika dan semiotika. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan memperhatikan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya Godvan Iskandar, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.